Ini yang disebut sebagai uncovering crime with crime. Demi Allah, ya Allah Tuhan. Kita kepada Tuhan. Baik, kata polisi. Dia monyet. Kata polisi, Pak. Kata polisi. Banyaknya kasus rekayasa terhadap narkotika ini juga yang menyebabkan overcrowding atau penumpukan penghuni lapas akibat banyaknya rekayasa kasus narkotika yang terjadi. Saya Julius Ibrani, saya Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia atau PBHI. Saya juga praktisi hukum, seorang profesional advokat yang sudah lebih dari 15 tahun berpraktik dalam bidang hukum. Narkoba, Saiful Jamil. Jadi dari awal tidak ditunjukkan surat identitas ketika mendatangi artis SJ ya untuk mencoba membuka pintu, tidak ditunjukkan juga surat tugas. Lalu ketika dia mencoba membuka, artinya dia harus punya dasar hukum untuk membuka mobil itu, memeriksa di dalam mobil itu atau segala macamnya. Jadi kalau di sini kita sudah bisa lihat ya, ada upaya untuk melakukan penggeledahan gitu ya, upaya melakukan penggeledahan. Tentu berdasarkan KUHP, penggeledahan itu wajib sekali disertai surat menyurat gitu ya, kartu identitas kah, surat tugasnya kah, lalu surat perintah penangkapan kalau dilakukan, penggeledahan dan yang lainnya. Ini tidak dilakukan. Tentu banyak pasal tentang penangkapan, tentang upaya paksa gitu ya, mulai dari penangkapannya, lalu penggeledahannya itu dilanggar. Lalu kemudian tadi disebutkan bahwa ini kasus narkoba, disebut namanya. Ini juga pelanggaran hak asasi manusia karena telah disebutkan kasusnya, telah disebutkan namanya, tetapi prosesnya belum ada, putusan pengadilannya juga belum ada. Ini ada kitab, ada Undang-Undang nomor 39 tahun 99 ya tentang hak asasi manusia. Lalu ada Undang-Undang nomor 12 juga tahun 2005 tentang ratifikasi komponen hak sipil politik kaitannya dengan hak atas keadilan. Dan di sini kita lihat tadi ada penggunaan senjata api. Jadi ada excessive use of power atau penggunaan kekuatan yang berlebihan yang diarahkan kemudian senjata apinya ke mobil artis SJ ini. Ini juga pelanggaran dalam hal manajemen tindak pidana, perkara tindak pidana. Ada peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019. Juga di sini ada urutan tentang penindakan ya, memperlakukan seseorang yang sedang diperiksa. Ada peraturan Kapolri juga di situ yang dilanggar, nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi hak asasi manusia. Ini berlaku untuk penanganan tindak pidana apapun itu. Nah, kita tidak melihat di sini. Nah, ini juga terlihat senjata api yang sedang dipegang ya, lalu terlihat di kamera dekat sekali. Ini tindakan pelanggaran juga terhadap penggunaan senjata api yang tidak tepat. Jadi kalau kita lihat dalam situasi seperti ini tidak terlihat bahwa orang yang di dalam mobil sedang melakukan ancaman bagi keselamatan atau nyawa terhadap orang yang melakukan penindakan. Nah, artinya penggunaan senjata api ini tidak dapat diperbolehkan sama sekali karena bukan pada tensinya. Ini jelas ada pelanggaran. Dan jika dilakukan secara tidak tepat, maka ini bisa dianggap sebagai satu tindak pidana tersendiri. Menggunakan senjata api lalu melakukan pengancaman terhadap seseorang yang tidak ada dasarnya karena tidak dijelaskan bahwa dia adalah anggota kepolisian, tidak dijelaskan juga dia memiliki kartu identitas yang layak, lalu surat tugasnya dan upaya hukum yang sedang dilakukan. Bang Ipul, ini Saiful Jamil, tolong, Saiful Jamil. Nah, kita lihat di sini juga artis SJ sudah terlihat sangat panik dan meminta pertolongan. Artinya orang ini dalam kondisi yang begitu takut, begitu luar biasa panik, sehingga
pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh sekelompok orang tadi dengan menggebrak, menunjukkan pistolnya, senjata api, lalu menggunakan kamera tanpa izin dari seseorang yang sedang ditargetkan atau mau ditindak di hadapan orang banyak. Ini jelas perbuatan yang tanda kutip mempersalahkan seseorang itu tanpa adanya proses hukum terlebih dahulu. Dan inilah yang kita sebut juga sebagai sebuah pengungkapan kejahatan yang dilakukan juga melalui tindakan kejahatan itu sendiri. Ini sudah terlihat artis SJ dibawa keluar dari mobil, tapi sampai saat itu juga belum dijelaskan, belum ditunjukkan kartu identitasnya, belum ditunjukkan juga surat tugasnya, dan dia sudah dikepung beberapa orang yang masih menggunakan helm, jadi tidak jelas wajahnya. Ini jelas sebuah penangkapan sewenang-wenang ya, penangkapan ilegal yang tentu melanggar aturan dari KUHP. Seseorang yang ditangkap, dia berhak tahu dia ditangkap oleh siapa, lalu ditugaskan untuk melakukan apa, dan upaya paksa penangkapan itu terkait dengan peristiwa pidana apa. Sementara tidak dijelaskan di sini bahwa artis SJ adalah seorang yang berstatus tersangka sehingga dilakukan upaya paksa terhadapnya dalam tahapan penyidikan. Ini ada pasal-pasal tentang penangkapan yang dilanggar di dalam KUHP, dan peraturan internal Kapolri juga kaitannya dengan hak asasi manusia. Baik sebagai saksi ataupun sebagai tersangka juga mendapatkan hak untuk dijelaskan administrasinya, dijelaskan tindakannya. Jadi kita juga lihat di sini ada tindakan fisik, ya, tindakan fisik yang dilakukan dan seolah-olah dipaksa untuk mengaku karena disertai dengan kekerasan verbal. Nah, lalu orang yang berjaket merah ini membuka mobil dan masuk ke dalam mobil. Nah, mobil ini adalah ruang privat gitu ya. Jika seorang aparat penegak hukum hendak masuk ke dalam mobil yang tadi ruang private, itu harus dalam konteks penggeledahan. Dia tidak boleh masuk secara sukarela tanpa izin. Itu melanggar kebebasan atau kemerdekaan dari seseorang yang memiliki mobil itu sendiri, dan itu tindak pidana. Jadi kalau dia melakukan penggeledahan, tidak terlihat pula di sini dia menunjukkan surat identitasnya sebagai anggota kepolisian, surat tugasnya, lalu surat perintah penggeledahan, dia masuk ke dalam mobil. Ini bukan hanya pelanggaran administrasi biasa, ini harus dianggap sebagai tindak pidana itu sendiri gitu. Jadi ada tindak pidana yang justru dilakukan oleh orang berbaju berjaket merah ini dan masih menggunakan helm lalu masuk ke dalam mobil tanpa menjelaskan apapun. Nah, terdengar juga di situ ada ucapan anjing, BB-nya mana anjing. Kalau BB yang dimaksud adalah barang bukti, maka sebetulnya dia sedang mencari sesuatu yang dianggap barang bukti. Barang bukti ini kategorinya dalam KUHP adalah alat bukti. Nah, ketika dia sedang mencari alat bukti, artinya dia masih dalam konteks dari penyelidikan menuju penyidikan. Dia belum menjelaskan peristiwanya apa, dia belum memegang alat bukti permulaan yang cukup sebagai dasar penyidikan gitu loh. Dan tahu-tahu dia sudah masuk ke dalam mobil, bisa dianggap ini penggeledahan. Nah, ada beberapa hal yang dilanggar. Ketika dia masuk secara paksa, maka penggeledahan itu dilakukan secara sewenang-wenang dan dapat dianggap ilegal. Lalu ketika dia melakukan intimidasi dan memaksa seseorang yang dalam mobil ini, pengemudinya, untuk mengaku dan memberikan barang buktinya, ini ada satu bentuk penyiksaan. Mulai dari kekerasan verbal maupun kekerasan fisik yang dilakukan untuk tujuan mengumpulkan informasi atau mengumpulkan alat bukti dari seseorang. Konteks penyiksaan ini tidak dapat dibenarkan secara hukum. Jadi dalam konteks KUHP, segala bentuk penindakan dari aparat, upaya paksa, penangkapan kah, penggeledahan kah, penyitaan, kalau dilakukan dengan penyiksaan, maka dia harus dianggap batal demi hukum atau tidak sah sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, penyiksaan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 98 tentang Konvensi Anti Penyiksaan, ini merupakan tindak pidana sendiri. Jadi orang yang berbaju merah ini dan rekan-rekannya yang terlihat melakukan intimidasi, kekerasan secara verbal dan juga secara fisik, ini dapat dikategorikan, dapat dianggap telah melakukan tindak pidana yang namanya penyiksaan itu sendiri. Selain tadi ya melakukan pelanggaran terhadap hak pribadi si pemilik mobil.
Dan ini terlihat beberapa kekerasan fisik yang juga ditujukan pada pengakuan dari baik artis SJ ataupun driver yang tadi pertanyaannya masih sama, yaitu alat bukti. Jadi kalau bisa kita lihat keseluruhan proses yang sedang dilakukan ini jelas-jelas menunjukkan brutalitas, ya, bukan sebuah proses hukum karena tidak ada administrasinya, dan juga disertai dengan tindakan-tindakan kekerasan baik secara fisik maupun verbal yang kita kategorikan sebagai penyiksaan. Maka seluruh proses ini harus dianggap proses yang ilegal, proses yang arbitrari atau sewenang-wenang, dan tidak boleh dianggap sah secara hukum atau batal demi hukum. Yang kedua adalah ini keseluruhan orang atau pihak yang melakukan penindakan ini justru dapat diancam secara pidana karena melakukan penyiksaan, melanggar undang-undang tentang hukum acara pidana juga terkait dengan penggeledahan yang tidak sah. Saya pikir ini bukan hanya profesionalisme, ya, bukan hanya profesionalisme dan etik, tapi sudah pada level dugaan tindak pidana yang dilakukan seseorang terhadap artis SJ dan drivernya yang di dalam mobil. Awas, ayo kita ke kantor polisi. Ya, gua pegang. Lu diam anjing lu. Lu bisa diam, Pak? Iya, ini gua diam. Anjing lu ya. Dari tadi. Ya, yang terjadi di sini selain pemukulan dan makian dengan menggunakan kata-kata kasar, nama-nama binatang, justru orang yang berada di dalam mobil dipaksa untuk diam. Padahal seharusnya ada Miranda rules di situ. Ya, seluruh penegak hukum di seluruh dunia itu berkewajiban, termasuk Indonesia, ya, berkewajiban untuk menjelaskan kepada seseorang yang hendak diperiksa atau ditindak bahwa apa yang sedang dilakukan itu adalah sah, disertai dengan administrasi, lalu membacakan hak-haknya. Jadi Anda sedang ditindak untuk A, B, C, D segala macam, ini dokumen kami, ini dasar hukum kami. Anda berhak untuk menjawab atau mengklarifikasi, atau Anda berhak diam dan melakukan pembelaan di pemeriksaan nanti atau di hadapan pengadilan nanti. Dan yang paling penting lagi, setelah mengucapkan Miranda Rules, dia harusnya menanyakan terkait dengan pendampingan kuasa hukum atau penasihat hukum, yaitu advokat. Apakah Anda memiliki seorang advokat untuk mendampingi proses ini, atau kalau Anda tidak punya, kami selaku penegak hukum akan menyediakan, karena sudah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan bantuan hukum, baik untuk orang miskin. Kalau dia tidak miskin, maka KUHP juga mengatur tentang hak atas bantuan hukum sebagaimana kovenan hak sipil dan politik. Ketika menghadapi proses hukum, maka negara wajib untuk memberikan pendampingan advokat bagi warga negaranya. Jadi ini cukup banyak undang-undang yang dilanggar, baik dari segi tindakan si sekelompok orang ini ataupun hak dari orang yang sedang ditindak dalam peristiwa ini, gitu. Bos gue yang nyuruh. Aduh. Lu udah nyalakan orang lu ya. Aduh. Udah nyalakan orang. Eje tolong Eje. Eje tolong, gua dipukulin. Bang, diem bang. Lu udah nyalakan orang. Lihat Pak, nampak. Nampak polisi sepeda motor yang ada nomor. Pak, ke polisi. Pak, tolong Pak. Ini kan polisi. Bukan. Dia mandi. Bukan. Monyet tuh. Bukan, kebakaran. Demi Allah, Bapak, ya Allah Tuhanku. Kita bawa Tuhan. Pak, ke kantor polisi. Dia monyet. Kantor polisi, Pak. Kantor polisi. Ayo Pak, ayo Bapak. Bapak. Kita polisi. Sama Bapak. Kami polisi kan. Tenang aja Pak ya. Pak, tenang aja Pak ya. Tenang aja Pak ya. Tenang. Ini polisi, saya polisi. Tenang Pak ya. Kita anggotanya Pak, nomor anggota Pak. Pak, tenang Pak ya. Seseorang tidak boleh diperlakukan secara tidak manusiawi seperti ini tanpa dijelaskan. Ada aturan di peraturan kepolisian, peraturan Kapolri ya, nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan nilai hak asasi manusia yang wajib dilakukan oleh kepolisian, dan ini tidak terjadi. Lalu ada Undang-Undang 39 tahun 99 juga tentang hak asasi manusia,
kaitannya dengan hak atas keadilan bagi seseorang yang sedang menghadapi proses hukum. Lalu ada hak atas bantuan hukum juga, di mana seseorang berhak mendapatkan kuasa hukum atau advokat. Apabila dia tidak miskin, maka merujuk KUHP juga dia wajib untuk diberikan. Lalu ada hak sipilnya juga, ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang kovenan ratifikasi kovenan hak sipil politik, bahwa dia berhak mengetahui proses hukum yang sedang dihadapinya dan tidak boleh diperlakukan dengan cara mempersalahkan dirinya sendiri atau yang disebut dengan self incrimination, karena dari tadi seperti dipaksa mengaku dan ditanyakan mana barang buktinya terhadap artis SJ itu sendiri. Kalau dari sini maka kita bisa lihat mungkin lebih dari sekitar 30-an pasal yang dilanggar. Mulai dari Undang-Undang Polri itu sendiri, kaitannya dengan profesionalitas Polri, lalu Undang-Undang Polri juga turun kepada Peraturan Kapolri tentang manajemen perkara tindak pidana nomor 6 tahun 2019, tentang implementasi hak asasi manusia ya nomor 8 tahun 2009, termasuk tentang penggunaan senjata api yang tidak tepat. Seharusnya perbuatan ini dari sekelompok orang ini dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran bukan hanya etika dan profesionalisme saja, tapi justru juga masuk sampai kategori tindak pidana akibat melanggar kebebasan pribadi, melanggar hak-hak tersangka juga, dan melakukan penyiksaan juga, dan melanggar beberapa undang-undang yang tadi saya sebutkan. Nah, ini yang disebut sebagai uncovering crime with crime gitu, mengungkapkan tindak pidana atau kejahatan dengan melakukan kejahatan itu sendiri oleh si aparat penegak hukum, sehingga perlu untuk diperiksa dugaan ya tindak pidana yang dilakukan oleh aparat itu sendiri. Kalau memang ini anggota Polsek Tambora dan kemudian mengaku dari Polres, maka betul ini mewakili institusi dan harus diperiksa bukan hanya individu-individunya, tetapi harus ada reformasi institusionalnya. Karena bisa saja ini hanya satu dari sekian juta peristiwa yang terjadi, dan itu juga yang kemudian banyak didampingi oleh PBHI melalui kasus-kasus narkotika. Dan bisa juga diasumsikan bahwa banyaknya kasus rekayasa terhadap narkotika ini juga yang menyebabkan overcrowding atau penumpukan penghuni lapas dalam konteks narkotika akibat banyaknya rekayasa kasus narkotika yang terjadi. Gitu kesimpulannya kira-kira.